Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah Data Warehouse Data Mining. Materinya adalah KNN. Apa itu KNN? Saya akan share mengenai materinya. Oh, belum ya? Materinya KNN ya. K Nearest Neighbor. K ini singkatan dari kernel ya, atau nanti lebih detailnya ini terkait dengan yang namanya kedekatan dengan data tetangga. Jadi KNN ini merupakan non-parametric method yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Ini menurut Alman ya. Pak N.S. Alman ini menulis di jurnal yang berjudul Introduction to Kernel and Nearest Neighbor Non-Parametric Regression. Nah, ini merupakan salah satu algoritma machine learning untuk melakukan klasifikasi terhadap objek baru berdasar sejumlah K tetangga terdekat. Gitu. Jadi kalau misalnya ada sekumpulan data ya, atau sekumpulan orang lah ya. Orang itu kebanyakan mahasiswa Unsada. Nah, kalau Anda membaur di situ ya kemungkinan besar Anda dianggap ya atau disebut atau ditebak ya bahwa Anda juga merupakan mahasiswa Unsada. Kira-kira seperti itu logiknya. Nah, tujuan dari KNN ini adalah memprediksi objek, ya, apakah objek tersebut masuk dalam golongan tertentu atau golongan yang lain. Nah, ini visualisasinya pada KNN data ini akan dinyatakan dalam ruang vektor. Nah, ruang vektor itu kalau divisualkan ya nanti bisa dalam bentuk koordinat kartesius ya, boleh seperti itu ya. Gitu. Kemudian KNN ini menggunakan klasifikasi berdasarkan kedekatan dengan tetangga. Nah, ini ada tanda kutip ya, kedekatannya ini. Kedekatan itu artinya kedekatan jarak. Algoritmanya sederhana, ya. Ini merupakan bagian dari supervise ya, kalau KNN ini. Algoritmanya sederhana, kemudian digolongkan sebagai supervised learning, lazy learning algorithm, instant based learning, atau memory based learning. Nah, kenapa kok disebut lazy? Karena tidak memerlukan banyak training sampel ya, atau sedikit sekali untuk belajar. Jadi training sampelnya itu sedikit. Ya. Instance based, ya. Ini disebut instant based karena tidak menggunakan asumsi atau model apapun. Ini KNN akan membentuk hipotesis secara langsung berdasarkan training instan yang disediakan. Kemudian KNN ini merupakan termasuk bagian dari algoritma klasifikasi. Nah, apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu proses penemuan model atau fungsi yang menggambarkan atau membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa digunakan untuk memprediksi kelas dari objek yang labil kelasnya tidak diketahui. Klasifikasi merupakan proses untuk menempatkan suatu objek ke dalam satu kategori atau kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya berdasarkan model tertentu. Nah, suatu misal Anda melihat gambar ini ya. Nah, gambar apakah ini? Maka kalau ada pertanyaan, klasifikasikan berdasarkan kategori misalnya binatang. Nah, Anda pasti tahu ya. Oh, yang binatang itu yang punya kaki 4, kemudian yang kaki 2 juga ya, yang makan daging misalnya atau yang makan rumput. Nah, artinya dari bentuk visual ini kita bisa tahu bahwa yang disebut binatang itu yang bagaimana. Yang rumput atau tumbuhan juga yang bagaimana gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kan kita klasifikasikan. Suatu misal kita klasifikasikan lagi gambar ini
Coba klasifikasikan atau kategorikan hewan eh, berjenis burung misalnya. Oh, di situ ada burung elang, ada burung bangau dan sebagainya. Di situ Anda bisa mengklasifikasikan. Artinya apa? Artinya setiap objek yang diklasifikasikan itu memiliki ciri tertentu, memiliki properti tertentu, gitu ya. Nah, contohnya ini lagi, ini contoh yang lain ya. Di gambar sebelah kiri ini merupakan kumpulan dari para medis, officer, dan pasien. Mana yang para medis, mana officer, mana pasien. Nah, sehingga dengan mengetahui karakteristik para medis, officer, dan pasien, kita bisa mengkategorikan. Nah, ini bisa kita lingkarin. Yang hijau apa, yang biru ini apa lingkarannya, yang coklat ini apa lingkarannya. Lu kok bisa tahu kalau ini para medis? Ya, karena dia punya sifat atau kategori tertentu ya, yang melekat. Misalnya apa? Oh, dia membawa stetoskop. Berarti dia masuk ke para medis misalnya. Ya. Dia pakai baju putih, dia masuk ke para medis. Atau misalnya dia menggunakan apa ini? Tablet ya, atau buku catatan, notebook, oh dia masuk ke officer, ya, petugas administrasi, misal seperti itu. Atau yang ini tidak membawa apa-apa, nah, dia bisa masuk kategori pasien. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini kalau klasifikasi yang dari gambar apa adanya yang kita lihat. Nah, apa gunanya algoritma KNN ini? Gunanya salah satunya untuk mengetahui dia masuk kategori mana, yang layak atau tidak layak. Nah, di sini dicontohkan kategori kelayakan atau tidak layaknya penerima kredit. Berdasarkan apa? Oh, berdasarkan jenis pekerjaan di sini, berdasarkan banyak tanggungan, berdasarkan penghasilan per bulan, berdasarkan usia. Sehingga setelah melewati seleksi atau pengkategorian tertentu, ya, dia bisa dianggap layak apa tidak. Nah, ini layak apa tidak ini yang disebut label ya kalau dalam data trend. Atau misalnya kualifikasi atau klasifikasi penentuan lulus atau tidaknya seorang mahasiswa S2. Nah, ini peringkat akreditasi universitas sebelumnya apa, ya, ditentukan oleh skor TOEFL-nya berapa, IPK S1-nya berapa, usia berapa, dan sebagainya. Sehingga ini bisa diketahui termasuk klasifikasinya selesai apa tidak selesai. Nah, begitu. Itu salah satu penggunaan dari algoritma KNN. Nah, kemudian ada gambar seperti ini, sebaran gambar ini ya. Nah, ini ada warna merah, ada warna kuning. Ya. Terus ada orang baru ini. Orang baru ini masuk di sini. Nah, yang kita kasih warna putih ya. Ini kira-kira masuk kategori mana nih? Golongan merah apa golongan kuning ini ya? Nah, kemudian oleh KNN dipetakan berdasarkan kedekatan dengan anggota sekitar yang terdekat ya. Dekatan tetangganya si yang berwarna putih ini. Oh, kita dari yang paling dekat, tiga yang paling dekat ini, ada yang kuning, ada yang merah. Tapi ternyata banyakkan yang merah. Oh, berarti ini anggota yang merah ini. Nah, karena kedekatannya lebih dekat dengan kuning dan merah, tapi lebih banyak merah. Nah, seperti itu. Kemudian ini, mengklasifikasikan penyakit ya. Ada orang sehat, ada orang kena hipertensi. Ya, orang sehat ini yang kita gambarkan warna apa ini? Coklat ya. Nah, yang orang kena hipertensi ini warna biru atau biru apa ini? Biru-biru ungu ya. Nah, kriteria orang sehat bagaimana? Kriteria orang kena hipertensi bagaimana? Nah, di sini inilah yang disebut variabel ya. Kalau variabelnya kolesterolnya kurang dari 200 mg per dl, maka dia sehat ya. Kemudian variabel lainnya adalah asam urat.
Kalau masih antara 2 sampai 7,5 mg per dl, maka dia masih sehat. Ya. Nah, kalau lebih berarti sakit. Nah, ini merupakan variabelnya. Kemudian kita petakan ini orang sehat ini yang punya masing-masing punya variabel data-data kolesterol dan asam urat. Kita petakan dalam sebuah ruang vektor. Seperti ini ternyata penampakannya, ya. Yang asam uratnya ini 140 kira-kira ya, 140, kolesterolnya 140, kemudian asam uratnya 4,5 misalnya di sini. Nah, ini dia sehat. Kalau asam uratnya 4,5 tapi kolesterolnya tinggi nih di sini jauh ya. 210 lebih. Maka dia sakit. Gitu. Ini sudah kita petakan. Terus ada lagi orang yang baru ya, data orang baru nih yang punya asam uratnya 7,3 dan kolesterolnya 210 mg per dl. Nah, di sini nih kita petakan di sini ya. Yang kuning ini. Kira-kira ini masuk kategori sakit apa sehat? Nah, kita lihat dengan tetangga terdekatnya. Nah, kita awali dengan tetangga terdekatnya sebanyak 3 ya. 3 tetangga terdekat yang paling dekat. Yang paling dekat ternyata yang sehat 1, yang sakit 2. Berarti ini termasuk kategori sakit ya. Kategori sakit. Kenapa? Karena yang paling banyak yang merah ini yang sakit. Nah, berarti orang yang baru tadi yang memiliki data baru dia dikategorikan sakit. Kemudian banyaknya tetangganya kita tambah menjadi 5 ya. 5. Ini yang tadinya 1, 2, 3 yang paling dekat, sekarang 5 terdekat. Tambahkan di sini. Ternyata menambah 1 yang sehat terdekat dengan 1 yang sakit. Setelah itu kita hitung lagi nih. Tapi ternyata mayoritasnya sakit. Nah, berarti data baru ini termasuk kategori orang sakit. Nah, seperti itu konsep dari Kahneres-Smith-Bor. Ya, itu kan manusia ya, bisa memetakan. Nah, sekarang komputer gimana? Nah, kalau Anda bisa memetakan, ya itu wajar. Ada manusia punya otak dan pikiran ya, gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa komputer melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia tadi? Nah, itulah gunanya algoritma ini ya, yang disebut algoritma machine learning ini, sehingga komputer bisa belajar. Gitu. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, komputer itu nggak lepas dari yang namanya matematika. Maka kalau Anda belajar data science, belajar data mining, nah, pasti bersinggungan dengan matematika. Apakah itu kalkulus, aljabar, ya, metode numerik, nah, pasti ada ketemu matematika. Karena itu menjadi basic algoritma yang ada di dalam machine learning. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana ini komputer bisa mengenali atau mengetahui kedekatan data-data di sekelilingnya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu ini istilah ini. Dataset. Nah, dataset ini dibagi menjadi 2. Data berlabel dan data tanpa label. Data berlabel atau label data, ya, data tanpa label yang diberi keterangan, indeks informasi lain yang menjelaskan data tersebut. Kemudian data tanpa label atau yang disebut unlabeled data. Bisa berupa foto, rekaman, audio, video, artikel, dan lain-lain. Ya, jadi sebetulnya data berlabel ini juga tadinya data yang tidak ada informasinya, tapi diberi informasi sehingga dia menjadi data berlabel. Yaitu data ya. Nah, kemudian dari KNN tadi kira-kira output apa yang dihasilkan? Nah, kita mengenal istilah continue atau discrete ya.
Jika output yang diharapkan bersifat non-continue atau discrete, maka outputnya berupa ini ya, ya atau tidak, hewan atau tumbuhan, boleh atau tidak, bermain apa tidak, dan sebagainya. Kita tentu ingat kemarin materi sebelumnya mengenai decision tree ya, menggunakan algoritma C4.5 untuk menentukan bermain tenis apa tidak berdasarkan data-data tadi. Nah, itu termasuk output yang bersifat diskrit, dua kondisi. Nah, kalau yang kita inginkan adalah bersifat diskrit, maka klasifikasi ini cocok, ya, lebih cocok. Tapi kalau yang diinginkan outputnya bersifat kontinu, maka regresi lebih cocok. Kontinu itu artinya terus-menerus, ya. Suatu nilai yang terus-menerus. Ada 1, setelah itu 2, setelah itu 3,5, setelah itu 10, ya, setelah itu 12,5 dan sebagainya. Itu adalah kontinu. Nah, maka regresi ini lebih cocok. Jadi prediksi untuk yang datanya kontinu, maka dia menggunakan regresi. Nah, kemarin kita membahas mengenai apa? Regresi mengenai pengiriman paket ya, pengiriman paket makanan di restoran dengan variabelnya banyaknya lampu merah dan jarak, sehingga bisa diketahui berapa waktu yang diperlukan ya untuk sampai ke sana. Gitu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, balik lagi ke KNN. Tadi kan kita bilang kalau kita sebagai manusia udah langsung tahu ya, oh ini yang sakit, ini yang nggak sakit. Nah, sekarang bagaimana komputer bisa mengetahuinya? Maka konsep kedekatan ini ya menggunakan yang namanya Euclidean distance. Ya. Bergantung pada kedekatan antara training sample dengan tetangganya, test sample, atau yang disebut jarak Euclidean. Nah, ini kalau Anda waktu sekolah dasar dulu belajar Pitagoras, nah seperti itulah ya. Jarak antara P1 dan P2, kemudian diberi simbol D, ya D ini artinya distance atau jarak ya. Maka kalau kita tarik di bawahnya di sini, maka ini katakanlah A, kemudian kita tarik dari atas ke bawah, katakanlah B, ya, maka jarak dari D ini kan berarti A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga sama dengan D kuadrat. Atau D sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Nah, itu kalau nilainya 1 ya. Nah, gimana kalau dalam ruang vektor atau di koordinat? Ya, otomatis X-nya dikurangi ya. X sebelumnya dikurangi X sesudahnya. Ditambah X dikuadratkan, kemudian ditambah Y sebelumnya dikurangi Y sesudahnya. Kuadratkan. Nah, seperti itu. Atau ini, ya, training sampel dengan tetangga. Ya, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Tabel ini memuat data yang kurang cocok dihitung dengan rumus Euclidean distance. Nah, ini 0, 1 ya. Kedekatan dapat dianggap sebagai kebalikan jarak ya, artinya semakin dekat jaraknya, maka ya kedekatan dapat dianggap sebagai jarak. Ya, kemudian dinilai K. Nah, di sini ada KNN. K ini sebetulnya istilah kernel ya. K. N-nya nearest, N-nya lagi neighbor. Nah, berarti K nearest neighbor, tetangga terdekat. Umumnya K dipilah adalah ganjil untuk menghindari jarak yang sama. Nah, suatu misal kita memilih K sama dengan 3, kemudian dipilih yang mayoritas. Kalau genap, kalau pas hasilnya sama ya, misalnya dipilih K sama dengan 2,
dua-duanya ada K sama dengan 4 misalnya, yang ini hasilnya ya, ini dua ini ya, dan ini dua tidak, maka tidak bisa ditentukan keputusannya. Ya. Makanya K sebaiknya ganjil. Ya, ganjil. Nah, kalau misalnya ini ya, ini dua ini tidak, maka keputusannya adalah tidak. Atau misalnya yang ini tidak satu, nah, ya-nya ada dua, maka keputusannya ada ya, seperti itu ya, yang mayoritas. Gitu. Nah, ini ilustrasinya, ada bunga mawar dan bunga matahari. Nah, yang ini masuk kategori mana? Ini ada K1. Oh, dia kalau di K1, tetangganya cuma satu yang terdekat, maka dia masuk bunga mawar. Kalau ditingkatkan lagi, K sama dengan 3, alias 3 tetangga terdekat, ini ternyata ada dua ini. Ya. Ini dan ini, mataharinya satu. Nah, yang ini tanda tanya berarti masuk golongan bunga mawar. Begitu seterusnya. Jadi dicari tetangga yang terdekat, kemudian yang mayoritas dari tetangga terdekat itu apa, maka itu yang masuk klasifikasinya. Algoritma KNN ini termasuk algoritma non-parametrik yang bersifat non-parametrik, artinya tidak menggunakan asumsi awal atau tidak menggunakan mapping fungsi, sehingga mesin bebas untuk menemukan berbagai jenis bentuk fungsi yang diperoleh dari training sampel. Contoh algoritma non-parametrik lainnya adalah decision tree, support vector machine. Ini decision tree, support vector machine atau SVM. Ya. Kemudian keuntungan algoritma non-parametrik ya, fleksibel, kemudian tidak ada asumsi awal ya. Lemahnya datanya besar, memerlukan data training yang sangat banyak untuk dapat mengestimasi suatu fungsi mapping secara akurat. Lambat, proses teknik berjalan lambat dan memerlukan banyak parameter untuk dilatih. Terjadi overfitting. Oke, ini algoritma KNN ya. Yang pertama, pilih K buah tetangga. Ya, bukan buah-buahan bukan ya. Tapi banyaknya tetangga terdekat ya, atau neighbor secara acak. Artinya acak itu kita nggak perlu memilih, yang penting terdekat gitu ya. Jadi pilihannya berdasarkan jarak Euklidian. Kemudian petakan dataset ke ruang vektor, pisahkan dataset menjadi data training dan data uji, hitung jarak di antara data uji dengan data training. Ini ya, salah satu kuncinya ini. Hitung jarak antara data uji dengan data training. Sorting D, distance, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian ambil dan pisahkan data dari hasil sorting sebanyak K. Amati kelas mayoritas, klasifikasikan data uji berdasarkan mayoritas. Jadi sudah Anda hitung nih D-nya, setelah itu disorting. Nah, sorting itu menunjukkan nanti nilai K-nya ya K yang terdekat maka kedekatannya besar gitu. atau paling dekat gitu ya. Ambil dan pisahkan hasil sorting sebanyak K. Ini artinya ambil K-nya diambil K sama dengan 3, atau K sama dengan 5, atau K sama dengan 7, dan seterusnya. Setelah itu dari K tadi, mayoritasnya apa? Nah, itu yang menjadi hasil klasifikasi. Contoh studi kasus. Ini ada orang sehat ini ya. Orang sehat dan orang kena hipertensi. Ini sudah di awal tadi sebetulnya. Variabelnya ini ada kolesterol, ada asam urat ya, dengan nilai tertentu. Terus ada orang datang nih, pasien baru datang dengan data seperti ini. 210 miligram dan 7,3 miligram. Ini nilai nilai kolesterolnya, yang ini nilai asam uratnya.
Kemudian kita pilih K sama dengan 3. Nah, atau tetangga terdekat tapi sebanyak 3. Yang terdekat tapi sebanyak 3. Dari mana kita tahu ini yang terdekat? Ya dari hitung tadi, menghitung jarak Euclidean tadi ya, distance tadi, D. Ya, dihitung. Oh ternyata titik ini, dan ini yang terdekat. Gitu. Kemudian turun lagi algoritmanya. Kalau sudah ketemu di yang terdekat, pilih yang mayoritas. Mana ini yang mayoritas? Oh, yang mayoritas merah ya. Nah, ini merah. Berarti dia masuk golongan yang merah atau yang sakit. Begitu kira-kira. Kemudian kita tingkatkan. Itu kan tadi K-nya 3. Kalau K-nya 5 gimana? Atau tetangganya 5, tetangga yang terdekat, jangan-jangan dia sehat. Nah, kita hitung lagi. K sama dengan 5, atau alias kita mencari tetangga terdekat yang sebanyak 5. Nah, di sini ketambahan ini. Nah, yang terdekat, tambah ini yang terdekat. Oh, ternyata dari 5 ini, mayoritasnya ada yang merah ya, yang sakit. Oh, berarti dia masuk golongan yang sakit. Begitu konsepnya. Ya. Nah, kemudian seperti ini. Itu tadi data bentuknya visual ya. Nah, sekarang data bentuknya seperti ini. Diketahui dataset sebagai berikut. Nah, ada merek A sampai H. Maaf, A sampai G ya. Karena H ini yang prediksinya, yang ingin kita ketahui. A sampai G. A ini keasaman merek A memiliki keasaman 7, kelenturan 1,2. Kategori bagus ya. Kemudian merek B keasamannya 6, kelenturan 1,7, kategori kurang bagus. Dan seterusnya sampai G ya. Kemudian ada data seperti ini. Data baru ini H. Ada merek H ini. Merek H keasamannya 7,5, kelenturannya 1,1. Ini kategorinya apa ini? Nah, ini harus kita cari tahu nih. Kenapa kok belum bisa dijawab? Ya karena data 7,5 dan 1,1 nggak ada di atas. Kecuali kalau ada merek H, keasamannya 6, kelenturannya 1,7. Langsung bisa kita jawab. Oh, itu mah udah ada sebelumnya. Kalau yang asamnya 6, lenturnya 1,7 itu kurang bagus. Gitu ya. Nah, tapi ini ada data baru yang di atas belum ada. Keasaman 7,5, kelenturan 1,1. Ini kira-kira masuk bagian mana? Nah, mari kita selesaikan. Kita petakan dalam ruang vektor seperti ini. Ini saya beri untuk memudahkan Anda belajar ya. Yang bagus saya putihkan, yang kurang bagus ada hijau-hijaunya ini ya. Kalau di grafiknya ini yang bagus ini biru ya. Yang kurang bagus hijau. A 7 dan 1,2. A 7 dan 1,2. Oh, ini dia. Biru ya, bagus ya. B 6 dan 1,7. B 6 dan 1,7. Hijau kurang bagus dan seterusnya. Nah, terus ada lagi yang ini. 7,5 dan 1,1. 7,5 berarti di sini kira-kira dan 1,1. Nah, di sini. Ini masuk kategori mana nih? Ya. Nah, maka kita harus cari tahu nih. Tetangga terdekatnya yang mana saja. Kemudian mayoritasnya apa. Itu yang harus dicari tahu. Bagaimana caranya? Nah, mari kita cari tahu dan kita hitung. Cara perhitungannya sama ya, seperti yang di konsep awal tadi, menggunakan jarak Euclidean distance. Nah, rumusnya ini, X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan, akar ya. Nah, kita ingin mencari nilai distance-nya yang merah dengan yang hijau, merah dengan yang biru, merah dengan yang biru, merah dengan yang biru. Atau semuanya, nggak masalah. Komputer yang menghitung semua. Ya. Nah, ini rumusnya. Akar dari data 1 kurangi data A
Data A ini data training ya. Kuadrat plus data 2 min data B kuadrat, ini dalam kurung ya. Ini saya kurang ini di sini kurungnya. Sampai dengan data ke N min data N kuadrat gitu. Nah, kita tuliskan seperti ini, mudahnya seperti ini ya. DHA artinya jarak Euclidean H terhadap A. DHB jarak Euclidean atau distance H terhadap B. DHC distance H terhadap C. Nah, rumusnya 7,5 dikurangi 7 dikuadratkan ditambah 1,1 dikurangi 1,2 dikuadratkan, diakarkan ya. Nah, ini kan rumus Pitagoras sebetulnya. Hasilnya 0,50992. Pak, kalau ini negatif gimana? Nggak apa-apa ya, karena yang dicari bukan nilai tapi jarak ya. Ini kan apalagi ini dikuadratkan, ini ya, dikuadratkan. Kemudian 7,5 dikurangi 6 dikuadratkan, 1,1 dikurangi 1,7 ini dikuadratkan sama dengan ini 1,615549 dan seterusnya sampai DHG. Nah, ini ya, HG 7,5 dikurangi 8,3 ditambah 1,1 kurangi 0,8 sama dengan 0,8544004. Nah, sekarang kita urutkan. Klik. Nah, kita urutkan ya. Ini ada urutannya nggak? Oh, ini dia. Ada urutannya. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nggak tahu kan? Ya. Distannya sekian. Ini ya. Kita urutkan. Nah, jadi urutannya jadi A, C, G, E, B, F, D ya. Ini yang paling dekat, yang paling dekat, yang paling dekat. Agak menjauh, jauh, jauh gitu ya. Nah, sekarang ini kita tambahkan satu lagi kolom untuk informasi untuk K sama dengan 1, K sama dengan 3, K4, dan K5. Kalau K-nya 1, maka dia masuk kategori bagus. Ini bagus ya, kan ini tetangga terdekat. Nih. Kalau K-nya 3, 1, 2, 3, maka yang bagusnya 2, ini ya, kuning-kuning 2 ini, bagusnya 2 ini, AC, yang kurang bagusnya 1. Oh, berarti dia masuk kategori bagus. Ya. Kalau K-nya 4, 1, 2, 3, 4, maka yang bagusnya ada 3, kurang bagusnya ada 1. Ini yang merah ya, ini kurang bagus. Nah, kalau K-nya 5, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang bagusnya ada 3, yang kuning ini, dan yang merah ini kurang bagus ada 2. Berarti masuk kategori uh, bagus, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi data H tadi yang memiliki keasaman 7,5 dan kelenturan 1,1 dikategorikan merek bagus, gitu ya. Saya kira cukup mudah. Contoh studi kasus nomor 3. Nah, diberikan data training berupa 2 atribut bad dan good untuk mengkategorikan sebuah data apakah tergolong bad atau good. Diberikan data baru X. Data barunya X sama dengan 3, Y sama dengan 5. Ini termasuk bad atau good? 3 dan 5. Ini bad atau good? Silakan dikerjakan buat latihan. Kita lihat nih, tapi kita coba lihat penampakannya. Nah, seperti ini. Oh, ternyata dia masuk yang terdekatnya biru ini, good ya. 24, 22, 22, 24. Oh, masuk di good secara visual. Nah, sekarang buktikan dengan cara yang tadi menggunakan distance, apakah ini good atau ini bad. Ya, seperti itu. Nah, silakan dihitung. Ini terhadap jarak ini jaraknya sekian. Jarak terhadap
Yang 3 ini jarak terhadap 5, jarak terhadap 6, jarak terhadap 6 ini ya. 7,6, 6,6, 6,5. Oh, ini 7 ya harusnya ya. Nah, buktikan bahwa ini masuk dalam kategori baik atau bad. Kalau secara visual ini kayaknya good, nah, tapi benar nggak? Silahkan dikerjakan. Nah, tugas ini kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Buat laporannya beserta cara perhitungannya, boleh menggunakan alat bantu Excel. Dikumpulkan dalam bentuk hard copy. Nah, di sini ada data. Kalau tingginya 162, beratnya 56, lebar lingkar perutnya 74, lingkar panggul 90, dan lemaknya 31,7, maka dia masuk kategori penderita diabetes. Dan seterusnya. Artinya ini saya ngasih clue cara membaca datanya seperti itu ya. Kalau 148, kemudian beratnya 58, lingkar perutnya 74, ya, dan lingkar panggulnya 83, kemudian lemaknya 32,3, maka dia masuk kategori penderita diabetes. Nah, sekarang ada data baru. 173, ini tingginya, ya, beratnya 70 kilogram, ya, lingkar perutnya 75, lingkar panggulnya 90, lemaknya 31, maka kira-kira dia masuk kategori apa? Sehat, apa penderita diabetes, apa kurang gula? Nah, silakan dikerjakan dengan menggunakan KNN. Nah, gunakan Excel biar cepat ya. Laporannya dikumpulkan ya. Kumpulkan minggu depan. Minggu depan itu berarti tanggal 27 ya. Nah, 27 melalui Google Classroom. Wah, ini bukunya nih. Anda kalau mau belajar data mining ini bukunya banyak ini. Ini masih 4 buku ya. Nah, buku yang lebih tebal lagi juga ada gitu ya. Nah, selesai. Nah, oke, demikian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.